Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij 'an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimani wa iyyakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita bersua kembali dalam rangka kita mengkaji bareng hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga asar sahabah dalam kitab Nasaihul Ibad yang disusun oleh al-muallif al-faqih al-mufassir al-muhaddis al-imam al-syekh Nawawi al-Bantani. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan keberkahan ilmu beliau dan mudah-mudahan kita bersama beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adamallahu an-naf'a bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi wa masyayikhina fid daraini. Amin. Babul khumasi ila aqal wal maqalatus salisah. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'tillah li ahadin khamsan minal hayat illa wa qad a'adda ay hayya'a lahu khamsan ukhra min jazaiha la yu'tihi Allahu syakhsa asyukra lin ni'mati illa wa qad a'adda lahu ziyadah. La yu'tihi Allahu syakhsa asyukra lin ni'mati illa wa qad a'adda lahu ziyadah ala tilka ni'mati. Qala Allah Ta'ala la in syakartum la azidannakum wa la yu'tihi ad-du'a illa wa qad a'adda lahu al-istijabata. Qala Allah Ta'ala ud'uni astajib lakum. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah tu'minu bi liqa'ika wa tarda bi qada'ika wa taqna'u bi 'ata'ika. Rawahu Tabrani. Wa la yu'tihi al-istighfara illa wa qad 'adda lahu al-ghufrana. Qala Allah Ta'ala istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala law akhta'tum hatta tablugha khatayakum as-samaa'a thumma tubtum lataballahu alaikum. Rawahu Ibnu Majah. Wa la yu'tihi at-taubata illa wa qad 'adda lahu al-qabul ay qabulut taubati. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala maktubun hawla al-'arsy an tukhlaqad dunya bi arba'ati alafi amin wa inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan summa ihtada. Rawahu Dailami. Wa la yu'tihi as-sadaqata illa wa qad a'adda lahu at-taqabbul ay husul al-qabuli. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala
kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yaqdi bainan nasi. Rawahul Imam Ahmad. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala ma min 'abdin tasaddaqa bi sadaqatin yabtaghi biha wajha Allah illa qala Allah yaumal qiyamati 'abdi rajautani falan uhqaraka haramtu jasadaka 'alan nari wadkhul min ayyi abwabil jannati syi'ta. Rawahu Ibnu Li'al. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat rahimani wa iyyakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, walaupun pada masa pandemi COVID-19 sekarang ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita. Ya, ini suatu nikmat yang luar biasa. Ditambah lagi, selain nikmat kesehatan tersebut, kita diberikan kesempatan untuk mengkaji ilmu-ilmu agama, walaupun dengan cara yang tidak biasa kita lakukan seperti sebelum pandemi COVID-19 ini. Kalau dulu memang kita bisa berkumpul, berjamaah, namun sekarang ini kita mengkaji ilmu-ilmu agama tersebut mungkin disebut secara online atau di rumah saja sekarang ini. Namun insya Allah ini semua tidak mengurangi keberkahannya insya Allah. Karena memang segala sesuatu kita harus jalankan sesuai dengan keadaan kita. Jadi di dalam hal seperti sekarang ini kita tidak bisa memaksakan diri. Lebih-lebih pada saat COVID-19 ini, merebaknya wabah corona sekarang ini. Jadi kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berusaha untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin dan wajib yakin tanpa ada keraguan sedikit pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan yang baik, yang dari segala sisi wajib kita ikuti. Dari segala sisi terdapat tuntunan hidup yang sangat luar biasa. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ ada suri tauladan, ada keteladanan, ada contoh-contoh cara kita melaksanakan atau menjalankan kehidupan kita di atas dunia ini. Kalau kita mencontoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amanlah kehidupan kita. Kita tidak akan pernah dihinggapi rasa khawatir atau rasa takut atau penyesalan kalau kita benar-benar mencontoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu ketika pergi berhijrah, beliau berangkat bersama Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu pada waktu malam, secara diam-diam, secara sembunyi-sembunyi. Bukan takut terhadap orang kafir, bukan takut terhadap manusia, tapi karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga begitulah kita diajarkan untuk selalu menjaga diri dari segala mara bahaya. Selain itu,
ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat untuk berperang, beliau tidak berangkat perang dengan tangan hampa. Padahal secara pribadi beliau itu orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia pasti akan dilindungi oleh Allah. Tidak akan ada senjata, panah atau apapun yang akan bisa menyentuh tubuh beliau. Dan beliau adalah orang yang sangat kuat, sangat hebat, melebihi yang lainnya. Tapi ketika beliau berangkat berperang, beliau memakai baju perang. Beliau, kalau bahasa sekarang itu, memakai helm, ya, melindungi diri dengan pakaian-pakaian seperti itu. Beliau bawa senjata. Itu bukan karena takut sama musuh, tapi itu suatu keharusan yang harus dilakukan agar terhindar dari bahaya, sebagai sebuah ikhtiar, sebagai sebuah usaha. Artinya kita diajarkan menjauhi bahaya, menjauhi penyakit. Jadi jangan pernah kita mencoba untuk mendekati penyakit. Jadi menjauhi corona ini merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Quran sudah menjelaskan, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu jatuhkan dirimu ke dalam suatu kehancuran. Artinya jangan pernah mencari penyakit, jangan pernah mendekati yang namanya bahaya. Jadi virus corona ini merupakan suatu wabah yang sangat berbahaya. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita firra minal majzum, firaraka minal hasad. Jadi larilah kamu sekalian. Jadi firra minal majzum, lari dari penyakit menular ini. Firaraka minal asad, seperti kamu lari menjauh dari singa. Jadi jangan pernah mengatakan diri paling hebat, terus akan langsung tanpa ada yang bisa melarang kesana kemari, seolah-olah kebal dari virus. Tidak boleh seperti itu. Jadi tidak ada orang yang lebih kuat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada. Jadi tidak ada satu makhluk pun yang lebih dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mengajarkan kita untuk ikhtiar menghindari bahaya. Nah, ini merupakan sebuah catatan penting bagi kita. Jadi menjaga diri dari bahaya merupakan satu bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya, maka Allah pasti akan tambah nikmatnya kepada kita. Saudara-saudaraku sekalian, di dalam makalah yang ketiga ini dijelaskan. Jadi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'tillahu li ahadin khamsan
Allah tidak memberikan kepada seseorang 5 perkara, 5 kelebihan, minal hayat, 5 keistimewaan, illa waqad a'adda hayya lahu 5 ukhra min jazaiha, kecuali Allah janjikan baginya itu 5 balasan yang istimewa juga. La yu'tihi Allahu syakhsa asy-syukra lin-ni'mati. Allah tidak memberikan seseorang kesempatan untuk mensyukuri nikmat Allah illa waqad a'adda lahu ziyadah, kecuali Allah janjikan baginya tambahan nikmat, ala tilkan ni'mati. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Artinya bahwa ketika hati kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersyukur, itu merupakan suatu nikmat yang luar biasa. Dan kalau hati kita sudah bisa bersyukur kepada Allah, maka itu pertanda Allah akan berikan kita tambahan-tambahan nikmat. Maka sekecil apapun nikmat yang ada pada diri kita, mari kita berusaha untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita sudah belajar bersyukur dari yang kecil, maka sampai yang besar pun kita akan terbiasa bersyukur. Tapi sebaliknya, kalau yang kecil ini kita lupakan, apalagi yang besar. Jadi man la yashkurul qalil la yashkurul katsir. Siapa yang tidak bisa bersyukur terhadap sesuatu yang sedikit, yang kecil, maka dia tidak akan bisa mensyukuri yang banyak, yang besar. Jadi nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat hidup, nikmat bertemu dengan bulan Ramadan, nikmat bisa tadarus walaupun dalam keadaan seperti kita sekarang ini tidak dilakukan di masjid, tapi masih bisa kita tadarus di kamar atau di mana, masih kita bisa tadarus, masih kita bisa membaca Al-Quran. Ini suatu nikmat, berarti kita masih didampingi oleh Al-Quran itu. Jadi ketika kita masih didampingi oleh Al-Quran, maka itu pertanda Allah masih mendampingi kita. Jadi kalau Allah sudah mendampingi kita dan tetap mendampingi kita, maka tidak ada satu bahaya pun yang akan bisa menyentuh kita. Maka dekatkanlah diri kepada Al-Quran agar kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat rahimani wa iyyakumullah. Wala yu'tihi du'a illa wa qad a'adda lahul istijabata. Qala Allah Ta'ala, ud'uni astajib lakum. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan seseorang kesempatan untuk berdoa kecuali Allah janjikan baginya al-istijabah, janjikan baginya pengabulan doa, penerimaan doa. Artinya ketika Allah perintahkan kita untuk berdoa,
maka Allah pasti akan menerima doa kita. Ulama mengatakan ketika ada terletak dalam hati kita keinginan untuk berdoa, maka segeralah berdoa. Apa yang dituntun oleh hati kita itu pakai berdoa. Artinya ketika hati kita ingin membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, segera pakai doa itu. Itu artinya Allah akan kabulkan doa itu. Jadi Allah tanamkan di dalam hati kita keinginan untuk berdoa, dan itu artinya Allah akan kabulkan doa yang itu. Jadi ikuti kata hati. Jadi apa yang ada dalam hati itu. Ketika hati ingin berdoa dengan Al-Fatihah, maka segera baca Al-Fatihah itu, pakai Al-Fatihah untuk berdoa. Itu pertanda Allah akan kabulkan doa kita melalui Al-Fatihah itu sendiri. Jadi wala yu'tihi du'a illa wa qad 'adda lahu al-istijabata. Qala Allah Ta'ala ud'uni astajib lakum. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah tu'minu bi liqa'ika wa tarda bi qada'ika wa taqna'u bi 'ata'ika. Rawahu Tabrani. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat rahimani wa iyyakumullah. Dalam riwayat lain ditegaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang diminta, yakni jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang, jiwa yang aman, jiwa yang sejahtera, jiwa yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jiwa yang selalu beriman, yang selalu merindukan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan selalu ridha dengan ketentuan-ketentuan Allah, dan selalu qanaah dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua ini sudah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat rahimani wa iyyakumullah. Jadi inti daripada apa yang kami sampaikan pada kesempatan ini, mari kita banyak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan kita banyak berdoa, lebih-lebih pada saat sekarang ini. Mudah-mudahan Allah meridai kita semua. Wallahu a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.